Raiden tuh konsepnya tentang violence terhadap anak dari orang tua yang salah tafsir love language itu seperti apa. Dan si anak juga, Rea di sini punya perasaan yang masih cinta dengan ayahnya, dan dia juga salah tafsir tentang love language yang bapaknya kasih ke dia lewat kekerasan itu. Ceritanya juga itu di rumahnya Rea dengan masalah keluarganya. Yang kedua, Rea dengan masalah percintaannya antara Scala dan Atlas. Jadi ada cinta segitiga di antara mereka dan Rea harus memilih salah satu dari mereka. Leiden ini kita dapat dari novel yang awalnya dari Wattpad, penerbitnya Black Swan. Novel yang menarik, cukup dark ceritanya, sehingga secara konsep visual sinematografi kita banyak bermain dengan mood yang dark, warna-warna yang keras, warna angle-angle yang cukup miring, tanpa kita menghindari angle-angle yang cukup miring, tapi juga ada tata gambar yang cukup drama untuk adegan yang drama. Harapannya supaya banyak yang nonton, supaya banyak yang mengakses platform Maxstream, supaya juga platform Maxstream bisa terus berkembang dan maju menjadi platform milik negara untuk urusan film, series, dan sejenisnya. Ya itu tadi, sinematografinya lebih dark, kita cukup berani untuk tidak seperti series pada umumnya, meskipun kita berkutat dengan hari dan dana yang cukup sangat pas-pasan, jadi kita harus pinter ngakal-ngakalin. Dengan hari yang hanya 8 hari kita harus nyelesain 6 episode gitu sih. Untuk tim atau kru yang terlibat bagaimana, Mas? Semuanya seru, semuanya asik, semuanya happy aja. Sekarang kita syuting Leiden Day 7. Oke. Sebenarnya film ini udah disounding sama Mas Ronald dari sebulan sebelum preps. Gue udah diajakin. Terus udah dibilangin kita persiapan itu semua kebanyakan online. Ketemu itu hanya technical Reiki dan final PPM. Tapi persiapan online ini menurut gue yang tadinya gue mikir nggak mungkin, tapi ternyata berjalan. Dan kita ketemu saudara Mas Panca, cukup proper persiapannya, udah tahu apa yang mau diambil. Jadi ketika kita Reiki semua udah jelas. Itu sih. Oke, tantangannya itu kita ini ngerjain series, tapi series 6 episode dengan jumlah scene 160 scene harus dikerjakan 6 hari. Tantangannya itu sih teman-teman. Cuman bisa terselesaikan karena timnya solid, karena persiapannya cukup matang, dan Mas Panca sudah tahu apa yang dibutuhin shotnya. Itu aja sih.
Halo, aku Antonio Maria Blanco Junior. Dan di series Leiden ini aku berperan sebagai Atlas. Kalau karakter Atlas yang aku tangkap adalah seseorang dan seorang laki-laki yang sangat green flag, sangat baik hati, sangat penyayang dan sangat peduli. Karena Atlas itu melihat Rhea itu kayak, oh kasihan banget dia, hidupnya kok kayaknya penuh dengan siksaan, penuh dengan kesialan. Tapi Atlas melihat Rhea sebagai wanita yang sangat kuat dan sangat tangguh, dan Atlas ingin memberikan supportnya lah. Hanya ternyata di balik itu semua ada kong kali kong antara Atlas dengan Scala yang membuat si Rhea ini benar-benar tersakiti sih. Itu intinya. Wow, peran Atlas sendiri itu kalau aku bisa bilang mungkin sebagai orang yang membuka kegelapannya Rhea, agar Rhea ini nggak selalu hidup dalam dunia yang gelap, nggak hidup dalam keterpurukan. Atlas ini yang benar-benar membangkitkan Rhea, menjadi sumber Rhea untuk bisa menjadi wanita yang lebih percaya diri dan merasa wanita yang berharga dan dicintai sih. Kayak intinya Atlas ini dia mungkin pintu gerbangnya Rhea lah, pintu gerbangnya Rhea untuk menjadi wanita yang bahagia. Dia yang membuka pintu itu. Aku yakin pasti banyak, bisa dibilang banyak juga orang yang relate ya, dimana relate sama kehidupan mereka. Ada yang broken home atau ada yang memiliki hubungan yang toksik seperti itu. Jadi bisa relate banget sama mereka. Dan di film ini atau di series ini juga bisa menjadi solusi. Jadi intinya setiap kali kamu ada masalah, pasti kamu jangan menyerah, pasti ada solusi. Nah solusinya apa? Kamu gak bisa berdiam diri, tapi kamu juga harus mencari solusi tersebut. Kalau kesulitan banget, aku mungkin nggak terlalu yang sampai teknikal. Mungkin aku lebih ke harus mengontrol diriku, karena Atlas ini orang yang cool, orang yang penuh dengan percaya diri, orang yang pinter. Jadi sementara aku kalau di real life kan orangnya agak pecicilan. Jadi beberapa tenaga atau beberapa gerakan nggak bisa semuanya aku keluarkan, harus lebih ke kalem dan tenang. Dan mungkin dari beberapa dialog seperti Atlas yang orangnya penuh dengan filosofi, penuh dengan kata-kata indah dan kata-kata motivasi, mungkin di situ salah satu letak ini sih kesulitan buat aku, dimana aku harus membawanya itu juga dengan pelan, penuh dengan motivasi, dan nggak bisa asal sembarang ngomong gitu sih. Scene yang menantang, paling menantang menurut aku, dimana aku mengakui kesalahanku dan aku mencoba untuk balikan sama Rhea. Itu adegannya di sekolah setelah Olimpiade. Karena apa? Aku juga merasa dimana aku harus minta maaf. Aku ngerasa aku takut banget kehilangan si Rhea. Atlas ini takut banget kehilangan Rhea. Tapi satu sisi aku sadar apa yang sudah Atlas lakukan ke Rhea ini udah fatal banget. Selama ini Rhea begitu percayanya sama kamu, udah sayang sama kamu, udah segalanya lah, menjadikan Atlas ini kayak sumber kebahagiaannya dia. Tapi malah Atlas sendiri yang menghancurkan si Rhea gitu, dimana sampai Rhea mungkin kembali jadi sangat terpuruk. Dan di situ sih dengan dialog yang panjang, dengan setiap kalimat dan dialog itu memiliki arti dan tujuan sendiri, dan kita juga maininnya harus dengan perasaan. Di situ sih mungkin bisa dibilang salah satu scene paling memorable dan paling berat buat aku.
Hai, nama saya Mika Amalia. Saya di sini berperan sebagai Vania. Vania itu adalah sosok ibu tiri untuk Rea, istri yang sebenarnya istri dari bapaknya Rea yang sebenarnya juga sama Reanya tuh nggak terlalu sayang-sayang amat gitu. Bisa dibilang bukan ibu tiri yang kejam, tapi ibu tiri yang emang nggak peduli sama dia gitu. Jadi singkat cerita, pokoknya apapun yang terjadi sama Rea, saya nggak peduli. Jadi yang saya pikirin cuma suami saya aja gitu. Dan konfliknya di sini adalah sebenarnya lebih ke bapak sama anaknya. Tapi saya di sini ya lebih pro ke bapaknya aja gitu. Jadi nggak pro ke Rea. Terus nanti kalau udah nonton ceritanya baru tahu tuh apa yang akan terjadi selanjutnya, sehingga membuat akhirnya bapaknya menyesal udah jahat sama Rea gitu. Pokoknya ini ceritanya cukup menarik gitu ya. Menurut saya kenapa mesti nonton, mungkin ada pesan tersendiri di sini bahwa mungkin kita dalam bertindak itu harus lebih dipikirkan dulu. Jangan melakukan sesuatu yang sekiranya bisa menyakiti orang lain, karena kita nggak tahu apa yang terjadi ke depannya gitu. Jadi alangkah baiknya sebelum kita menyesal di kemudian hari, kita berpikir apa yang harus kita lakukan. Kondisi syuting menurut saya sangat menyenangkan, sangat kondusif, syuting sehat, semuanya serba cepat prosesnya. Dengan kualitas juga kamera yang bagus, shotnya juga bagus gitu ya. Enak banget syutingnya, pokoknya saya seneng banget syuting kerja bareng sama Mas Panca. Produksi ini enak, luar biasa. Semuanya tersusun dengan rapi, semua adegannya, shotnya itu dilakukan dengan sangat tepat gitu. Jadi nggak ada shot-shot yang nggak perlu gitu. Jadi saya senengnya sama Mas Panca, dia tahu apa yang mau diambil. Jadi yang kira-kira shot nggak perlu, dia nggak akan ambil. Jadi nggak buang-buang waktu. Halo semuanya, aku Saskia Chadwick, aku berperan sebagai Rea di series Leiden. Nah, karakter Rea itu sebenarnya sangat mungkin susah untuk digambarin ya seperti apa, tapi Rea itu anak yang dia baik hati, dia pintar, dan dia itu juga nurut orangnya, begitu. Menurutku cerita Leiden itu cerita yang sedih banget. Pas pertama kali baca skenarionya, aku ngerasa kasihan sama Rea. Kayak dia anak yang baik, dia anak yang ceria, dan dia masih kecil tapi udah dibebani dengan beban yang segitu besarnya. Terus kayak aduh, sedih banget gitu. Mungkin kesulitan untuk memerankan karakter Rea itu karena Rea tuh perasaannya menurut Saski kompleks sih, kayak dia tuh sebenarnya ngerasain apa sih, dan mungkin itu yang setiap scene-nya tuh Saski masih harus diskusi sama Pak Panca, diskusi sama Astradanya juga untuk nemuin perasaan yang paling tepat yang dirasain oleh Rea. Karena misalnya kayak papanya kan melakukan kekerasan kan kepada Rea, tapi Rea tuh nggak benci sama papahnya, dia nggak pernah benci sama sekali. Nah tapi kalau bukan benci, apa sih yang dia rasain, kayak gitu-gitunya menurutku lumayan tricky sih gitu. Scene yang kayak gitu mungkin scene yang pas mungkin scene yang pas Rea pertama kali ngakuin perasaannya kepada papa dan mamahnya, papa dan bundanya, itu lumayan
susah sih buat Saskia, lumayan tricky banget dan butuh emosi yang besar begitu. Kenapa harus nonton Leiden? Mungkin setidaknya you know that you're not alone, and anyone that's in a relationship that's abusive, please call out for help karena kamu nggak sendirian. Harapan Saski buat series Leiden ini ya semoga nanti pastilah banyak yang nonton, dan juga semoga nanti yang nonton bisa ambil yang baik, buang yang buruk, dan juga semoga keikhlasan dan semangat kita buat syuting ini nyampe ke kalian dan kalian merasa happy dengan seriesnya. Enggak dong. Oke, orang bisa anjing.